Sambutan selanjutnya dari Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar dan sekaligus membuka acara Malam Keakraban BEM dan UKM kepada Bapak Dr. Andes Haji Samsuri MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin tas ya inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang saya hormati Pembina UKM Olahraga Yong Hari Kusworo. Yong itu artinya apa ya? Muda. Jadi saya juga tanya, namanya agak asing, ternyata Yong itu artinya muda. Juga Presiden BEM, seluruh pimpinan BEM dan UKM, juga khususnya kepada saudara ketua panitia dan seluruh yang hadir, semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpah nikmat karunia-Nya, kita dapat hadir bersama di tempat yang ini tempat apa ini? Di tempat yang sejuk ini, cukup panas sedikit ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga alhamdulillah dapat hadir. Undanganmu kan baru disampaikan saya hari kapan? Kemarin. Besok lagi jangan terlalu mepet ya. Tadi malam saya baru di WA Mbak Melani bahwa hari ini ada undangan. Yang kedua, tentu terima kasih atas penyelenggaraan ini. Tapi mungkin saya sedikit koreksi ya. Satu yang saya koreksi. Kenapa air minumnya aqua? Harusnya airmu, Pak. Iya. Yang kecil apa itu? Azam. Kenapa? Hah? Kok iso kepepet? Kepepetnya gimana kepepet? Maksud saya ingatkan supaya besok tidak diulangi lagi. Iya. Kenapa? Kita punya air sendiri. Ada kegiatan kan minta uang ya. Kita kasih, maksud belinya ke orang lain. Karena harus ada gerakan apabila dan beli teman sendiri. Itu. Saya kalau ini sensitif sekali ya. Bahkan kalau IMN, BM itu saya ancam kalau kamu saya ulangi tak bandem ke ketua nih saya bilang. Sudah. Karena apa? Kita perlu bila dan beli teman sendiri. Jadi nyuguhi wong sing wis sugih. Ya itu. Tapi ini kan baru pertama, enggak apa-apa. Besok tidak boleh diulangi lagi. Enggak ada alasan lain ya. 5 alasan apapun saya enggak. Jadi sekarangnya kan sudah banyak di apa sebenarnya nanti di kantin akan saya kasih semuanya pakai itu. Itu pertama ya. Yang kedua bahwa setiap kegiatan apa itu malam Keakraban. Tadi akrab itu apa tadi? Definisinya menyatunya
pikir, hati. Jadi bersatu. Erat. Yang erat itu pikir, hati, jasad kita. Karena sejatinya apa? Ketika Anda itu terpilih menjadi pimpinan badan eksekutif mahasiswa, lalu KM, itu artinya bahwa di pundakmu telah ada amanah. Yang amanah ini tidak bisa ditunaikan sendiri. Harus ditunaikan secara bersama-sama. Mas Ketua, saya tanya sekarang. Pimpinan BEM jumlahnya berapa? Enggak, anggota BEM semuanya termasuk. 58. Ini yang datang berapa? Sekitaran 50-an, Pak. Yang tidak datang 8 orang. kemana? Para keluarga. Sama ada yang menunggu rumah sakit. Keluarga itu apa caranya? Diurus itu ya. Jangan biasa apa meninggalkan tugas hanya persoalan-persoalan kecil. Nanti terbiasa. Mau jadi pimpinan kok. Kalian ini pengen nggak ke depan itu jadi pemimpin bangsa ini? Kamu duduknya jangan gitu. Iya. Mau kaya wong warken wong gimana? Jadi kalau pengen jadi pemimpin, nggak ada pemimpin itu yang berangkat dari seenaknya sendiri. Ini akan menguji Anda sekalian dengan ujian amanah yang diemban di kampus sebagai ada yang ketua, ada yang apa ya, presiden, ada apa namanya itu badan eksekutif mahasiswa UKM ini bisa nggak menjalankan amanah tugas ini dengan baik? Kalau pengen jadi pemimpin betul, amanah ini harus dilaksanakan dengan baik. Jadi belajarlah menjalankan amanah sekecil apapun itu. Yang ngaji tadi namanya siapa? Isnaini. Prodi apa? Siswa di? Oh, kamu masih muda. Alumni. Ya sekarang ambil prodi apa? Produksi. Ngajinya bagus loh ya. Iya. Selain ini ada nggak yang ngajinya bagus? Ini nanti dicatat. Kamu diperbagus lagi nanti acara-acara umum kamu yang ngaji. Ternyata banyak kita yang minta ngaji. Yang lihatnya sama yang ngajinya sudah cukup bagus. Nanti diberi sound system yang lebih bagus lagi suaranya. Tapi ada beberapa pemenggalan kata yang masih perlu dibenahi. Kalau secara umum sudah bagus, kalau banyak latihannya. Nanti kalau ada acara-acara resmi di Umuka, itu yang ngaji adalah anak kita sendiri. Kalau anak produksi ternak bisa baca Quran bagus, itu namanya keren ya. Kalau dulu saya punya mahasiswa itu jurusan agama semua, sehingga kalau ada yang minta ngaji, ranggumun itu. Hal yang biasa gitu ya. Kalau anak-anak dari jurusan keagamaan itu kalau pinter hal-hal yang umum itu baru luar biasa. Tapi kalau kita yang prodi-prodinya umum kok pinter ngaji itu baru luar biasa. Dan ini anakku dari SMA 2 ternyata. Gitu. Yang sing ngajari ngaji kan orang Pak Samsudi. Belajar sendiri. Jadi itu potensi ternyata apa Mas Ketua? Dengan seperti ini akhirnya saya tahu Anda punya potensi ya. Jadi ini perlu. Supaya apa? Supaya gini. Ketika akrab menyatukan pikir, menyatukan hati. Kalau dalam bahasa Al-Quran tadi menyatukan pikir dan pikir. Untuk mengemban amanah Anda sebagai pimpinan badan eksekutif mahasiswa, sebagai unit kegiatan mahasiswa, ini perlu sekali ditopang dari apa? Ditopang dari kekuatan dalam. Ya kekuatan fisikmu Mas Mbak. Satu sama lain kan podo tuh. Awakmu ya gede banget, ya cilik banget itu tuh. Sama kekuatan fisiknya itu sama.
Sing marake kuat apa? Batin, pikir. Gitu loh ya. Kalau orang sekarang hanya mengandalkan fisik kita memang kuatnya seperti apa? Nah, untuk memegang amanah, menjalankan amanah di badan mahasiswa, di UKM ini satu sama lain ini saling bergandeng tangan. Mas Ketua, kalau ada yang nggak aktif itu didata terus. Ya, nanti kalau nggak aktif terus itu suruh diganti saja yang lain. Ya, jangan dibiarkan namanya tercantum di badan eksekutif mahasiswa di UKM terus tidak mau kegiatan sama temanmu yang mau kan banyak. Itu harus tegas. Itu baru kepemimpinan. Ya memang saya kalau pembinaan ini agak tegas. Karena apa? Tanpa itu nggak jadi kan. Dan harapan saya kalau ditanya harapan di muka terhadap mahasiswa, harapan itu ya yang aktif-aktif ini. Saya punya harapan kalianlah yang nanti membawa nama baik Umuka ini, yang kalianlah nanti yang sukses. Jadi ada BEM, ada UKM, ya, nanti ada IMM, ada Bapak Suci, ada yang punya bela diri, ojo rame yang jalan, ojo gak anak jalan, tarung yang benar. Karena ada yang di jalan itu medeni wong mlaku. Nah wong mlaku kok medeni. Itu pendidikan model mana itu? Ketika disuruh tarung menghadapi Pogda, ternyata nggak ada prestasi. Lalu ini nggak wayangnya buta ini. Awalnya gede-gede ini orangnya kekuatannya. Kesatria itu nggak usah besar-besar. Ini ngaku nyinggung Pak Yong loh ya. Bukan itu maksud saya. Jadi ini penting. Ya, ini penting sebagai sarana apa? Pendidikan. Kalau kalian ini hanya berkutat pada persoalan akademik saja, tanpa kegiatan seperti ini, Anda nggak akan matang jadi orang itu. Ya, nggak akan matang. Jadi pemimpin yang sukses itu dulu ketika belajar hampir semuanya itu menjadi aktivis. Jadi aktivis, karena itu apa? Yang akan mematangkan jiwa kita, yang akan mencerdaskan aspek sosial kita, aspek emosional kita. Jadi acara-acara seperti ini saya selalu mengapresiasi. Acara ini kan model termasuk acara-acara pengkaderan namanya, memperkuat. Kalau sudah akrab sekarang mau apa? Pokoknya akrab terus akhirnya kenal putra putri terus mau belajar sambil pacaran. Untuk apa? Ini tuh. Jadi saya biasakan untuk akrabnya kenapa? Akrab untuk berprestasi, untuk berpasar pikul viral. Itu. Ya bertujuannya boleh pasar ngapain gitu? Ya walaupun itu tidak bisa. Saya gendong karena saya dulu sama punya aktivis-aktivis BEM itu akhirnya senang karena kondom. Karena dia tahu agama, akhirnya nikah. Di semester 4, semester 5 dia nikah. Pakai minta doa restu pada saya. Saya katakan, tak restu ini biar gue nunggu pokok nikah. Gak apa-apa Pak, nanti saya setiap bulan akan pulang ke rumah ayah. Dan ibu saya sendiri-sendiri minta sangu seperti biasa. Batinku kurang ajar ya. Itu kalau orang tuanya ada, kalau nggak ada juga. Nah, maksud saya bahwa keakraban ini untuk bagaimana memahami tugas badan eksekutif mahasiswa UKM itu apa? Terus coba nyusun langkah konkret apa yang mau dikerjakan. Karena kampus kita itu masih baru, tolong kami dibantu betul. Dari kampus belum bisa memberikan fasilitas yang banyak. Ayo dibantu kampus kita ini dengan saya itu sebagai rektor saja kemarin terjun langsung ke Sumbawa besar, ke NTB sehari Kamis sampai tadi malam baru pulang. Untuk apa? Untuk cari mahasiswa.
rektor ya. Saya terjun ke sekolah-sekolah ketemu anak-anak di Sumbawa Barat. Itu apa? Promosi UMUKA. Dan ini dosen-dosenmu yang muda-muda di sana masih ada 3 orang. Tambah Mas Fendi. Jadi ada Pak Huda, Muhammad Nurul Huda, ada Pak Dimas, Pak Romi. Mas Dimas sebenarnya kan di sini sebenarnya ya. Kemudian saya bilang, Mas Dimas, kamu di sini dulu. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 14. Padahal berangkatnya sudah mulai Selasa kemarin. Dan alhamdulillah siap-siap mereka itu. Saya suruh apa? Suruh keliling SMA, SMK se-Sumbawa Barat. Yang jarak satu dengan yang lain itu ada yang 100 km. Di pedesaan. Ya, di tengah jalan banyak sapi berkeliaran, banyak kera berkeliaran. Tapi orang sana itu menyambut kita dengan gembira. Namanya kepala sekolah di kota Sumbawa Barat, mulai dari SMA, negeri 1, 2, 3, SMK. Saya datang ke sana itu patuh tono sujud syukur. Baru ini loh Pak, saya sudah datangi seorang rektor. Padahal lalu ini rektor komunitas A2 ini kok harus dihormati menanggung alhamdulillah. Dan saya itu kalau malam datang ke rumah kepala sekolah. Apa kata mereka? Ya Allah Pak, baru ini semua itu. Saya didatangi kepala sekolah, minta foto Pak, dimasukkan Facebook mereka. Umumnya sekarang viral di Sumbawa. Ya, media sosialnya sekolah Pak Kepala itu muat tentang UMUKA, foto UMUKA, foto bersama dengan Pak Rektor. Nah, tolong saya dibantu, kita dibantu. Ini bukan perguruan tinggi siapa, perguruan tinggi kita bersama. Saya berharap BEM ini, karena dibantu banyak yang bisa Anda lakukan. Di dalam tolong BEM ini betul-betul menguati kegiatan-kegiatan yang positif. Sekarang gini Mas Presiden, coba Anda catat, Anda analisis, umpamanya begini, kegiatan-kegiatan apa sih yang sering dilombakan? Karena ada lomba-lomba macam-macam olahraga nanti Pak Yon yang sering dilombakan antar perguruan tinggi, baik itu bidang ekstra, intra maupun yang lain. Di bidang IT bagaimana? Coba dianalisis. Itu tugasmu. Terus nanti cari talenta-talenta kita. Pak Yong juga saya tugasi untuk itu. Di bidang olahraga ada apa sih kita? Kemarin kan saya lihat di LLDG wilayah 6, saya kan baru taraf melihat. Itu ada kurs seni mahasiswa tingkat nasional, tingkat Jawa Tengah dan Jawa Tengah. Ketika di APK sudah pernah ikut apa belum? Belum. Sekarang harus ikut. Saya itu pernah begini, kan pernah jadi kepala sekolah saya. Di SMK Muhammadiyah 20. Yang cah itu orang lahir aku jadi kepala sekolah. Itu apa yang saya lakukan begini? Kalau saya itu mau bertanding dengan SMK Negeri 1, SMA Negeri 1, dari si akademik saya kalah. Banyak kalahnya. Saya. Ya? Banyak kalahnya. Karena apa? Bibitnya memang kalah. Tapi saya nggak boleh kalah dalam segala hal. Apa? Saya ambil SMK ini tempat penyedia calon tenaga profesional. Tenaga profesional itu apa? Intinya, satu dia orang disiplin, punya karakter namanya, integritas, disiplin. Padahal dulu itu namanya SMK ini cirinya apa? Senang padu. Jadi yang jenis SMK Satya Karya karo SMK Muhammadiyah 3 wis sesasi pisan padu. Grudukan. Pernah lewat di depan SMK Muhammadiyah 2 itu, murid saya itu cewek semua. Itu mau masuk Pak, bawa papering tak gebuk das mulai balik. Pas sekolah itu sampai seperti itu. Di selatan sekolah itu ada anak-anak mabuk. Lalu guru-guru saya, Pak, berani nggak ngerti anak-anak itu? Kalau nggak berani, saya yang kesana.
Lalu guru saya itu dengan gagahnya misalnya, walang terik gak bubuk iki, kue minggat kok gini, apa tak celok kita tulang gue dari gebuki, apa tak gebuki dewi gitu ya. Akhirnya damai pak, saya minggat saja pak itu. Itu enggak dijual om. Saya berpikir gini, gimana SMK rasa kanggo bandel? Bisa tertib, bisa disiplin. Akhirnya saya bersama guru siswaan, sopo sing gelem tak angkat jadi wakil siswaan. Syaratnya apa? Wani galak, wani gelut baru murid aku. Banyak murid mau bandel tangan nonton. Akhirnya murid itu kita tangani betul. Sekolah kita menjadi sekolah yang terkenal paling disiplin sekarang. Anak-anak tidak saya biarkan sepatu itu tidak hitam, kalau sepakat dia hitam. Tidak saya biarkan untuk pakai kaos kaki tidak putih. Ketika sepakat hari itu berkaos ikat pinggang harus hitam. Sepakatkan kita dengan anak-anak. Tidak boleh ada rambut gondrong. Ya, kalau sekolah pakai lokasi itu, ya, isi ditempel-tempel nganggo lem kuwi, tak suwek, tak gawake apa? Jarum sama benang. Cair saya bilang. Lama-lama anak itu tertib. Setelah tertib gimana? Wah, tertib ternyata enak ya Pak. Oke, tertib. Terus saya berpikir, prestasi apa sih? Saya analisis, murid saya itu mayoritas itu dari Tawangmangu, WTC, Karangpandan, Kerja, Ujung Gedang. Cirine cah gunungnya apa? Badannya kuat. Ada enggak yang bisa kita manfaatkan? Ada. Apa itu? Latih PBB. Peraturan baris berbaris. TUB. Tata upacara lari. Karena setiap tahun ada POGA pelajar. Di sini apa? Lari, tata upacara bendera, peraturan baris berbaris. Lalu tadi saya suruh untuk menganalisa anak-anak ini, akhirnya saya punya tim PBB yang bandel betul. Latihnya itu saya kerjasamakan dengan Kodim. Karena kalau tentara itu baris berbarisnya pasti bagus. Ya, polisi seorang bagus berbarisnya. Karena baris polisi biasanya di pinggir jalan ngatur lalu lintas. Tapi kalau tentara tidak dino PBB. Gaweane di tentara itu gaji ikut apel karo PBB gitu ya. Maka saya ambilkan itu. Waktunya anak-anak saya itu tingkat kabupaten juara. Maju mewakili tingkat karijinan di Wonogiri. Juara 1. Padahal juara 1 langganannya kalau nggak SMP Negeri 7 Solo, itu SMK Negeri 2 Solo. Saya ditemui guru nih, Pak, yalane tak tukune entuk. Wani piro? Wani 2 yuto. Nek 10 yuto tak kene aku ngono. Ning enggak. Akhirnya maju Jawa Tengah di stadion Jawa Tengah dan sepak bola jadi diri. Nek kono aku mak musuhe apa? SMK, SMA Taruna. Saya sapa Samsuri kene kuwabe, otot-otot itu anakku iki sak menene iki. Iya, Taruna tinggi-tinggi. Terus saya bilang, "Nak, enggak boleh minder. Kamu tampil semaksimal mungkin. Ora sak mikir juara. Mikir tampil yang terbaik. Tampilnya bagus. Ning tetap kalah karo sing Taruna ndak dino. Saat itu dapat urutan 6 atau 7. Ora apa-apa. Keren kalian. Akhirnya apa? Terkenal SMK 2 pokoknya yang dari sing seneng PBB dan TUB mesti langganan juara. Orang akhirnya masuk berbondong-bondong ke sekolah kami karena apa? Nek sekolah di SMK 2 pasti anaknya jadi tertib. Tidak beli. Karena dulu dibangun karakternya. Dengan itu sekolah kami terangkat. Ya, kami di Imam Batu Ulum itu Solo, karena saya juga pernah jadi apapun di sana pernah jadi saya. Pernah jadi kasur, dekan, sampai ketua, sampai wakil rektor, pernah saya alami semua. Terus gak berpikir apa yang bisa mengangkat kampus ini. Anak-anak BEM itu ternyata punya
punya kesenangan untuk main futsal. Ya, ada yang senang main futsal nggak? Ada pemain futsal. Ya, pemain futsal. Akhirnya anak pemain futsal dengan saya akrab sekali. Kalau mau main, mau ikut turnamen itu, awalnya mau latihan nyewa lapangan. Pak Ketua, ini mau kita tolong dicarikan lapangan futsal ini. Ya udah, tadi sewa sana berapa? Setelah itu kalau mau juara mau kejuaraan, wah kita mau ikut di UMS, ikut di WNS, ikut di Semarang dan sebagainya. Ikut saja saya bilang. Duitnya kok nggih, duitnya saya sok golek dhewe. Kok kalau pulang itu bawa juara itu. Pokoknya aku kudu ketemu Pak Ketua. Bahkan saya sudah tidak jadi rektor, kudu ketemu Pak Samsuri. Karena apa? Minta hadiah. Hadiahnya nggak banyak, paling-paling saya ajak makan bersama. Senangnya luar biasa. Akhirnya apa? Pernah juara Jawa Tengah. Futsal. Jadi dengan futsal, nama Mambolung ini terangkat tingkat Jawa. Nah, ngalahke tim dari UMS, dari perguruan-perguruan tinggi besar. Dan sekarang Muka ini apa? Ya Mas ya, ya Pak Yong ya. Coba nanti di apa yang bisa di. Jadi yang ada keterampilan di bidang olahraga silahkan dikembangkan yang baik. Memang kita bukan sekolah yang mencari prestasi di bidang olahraga, tapi itu kegiatan dari sebagian dari kegiatan kemahasiswaan. Yang di bidang seni silahkan dikembangkan, seni yang baik, seni musik yang baik. Kami tidak melarang adanya band di Muka, silahkan. Ini urung ya. Karena urung jalan dulu saya sama anak saya ngerti-ngerti itu main band, pintar main band. Tuh kamu latihan di mana? Pak, di studio sini. Akhirnya udah kamu main di situ dulu. Nanti bayarnya berapa saya ganti. Lama-lama karena saya juga kasihan, terus saya belikan, ada orang jual alat band, nggak baru tapi masih bagus, terus akhirnya saya beli. Senangnya luar biasa. Kita wadahi yang punya itu. Seni kan tidak hanya band, apalagi seni itu apa saja yang dikembangkan. Seni rupa, seni tari. Seni rupa, seni tari. Apalagi? 3 itu Pak. Drama. Karawitan. Karawitan. Sing pengen jadi mubalek bisa olah vokal lewat drama. Ya. Kalau olah suara itu apa namanya? Bukan paduan suara, ya saja lagi ada apa? Jadi apa ya? Drama juga ya. Seni drama. Musikalisasi. Untuk melatih apa? Untuk melatih agar kita terbiasa ngomong secara sistematis, secara baik. Melatih otot kita itu untuk kuat ngomong. Anda pernah bayangkan nggak? Mubalik itu capek nggak sih ngomong sehari bisa 4-5 tempat? Durasi waktu 1 jam. Ngomongnya harus kenceng. Tidak boleh tampak capek. Karena apa? Karena ototnya sudah kuat. Tapi kalau yang ototnya nggak kuat, ngomong 1 jam itu loh lempoh itu. Maka saya sering bilang gini, kalau kamu punya anak kecil, kalau adik kecil, kalau nangis jangan cepet-cepet dineng-neng. Biar ototnya kuat. Kemarin saya pulang dari Sumbawa itu sudah ditunggu cucu saya yang dari Salatiga. Lalu nangis. Saya bilang, nangis terus. Aku mimpi itu nangis terus. Saya bilang, kenapa ototnya kuat. Kok nak tele-tele sih? Nggak menang dewe. Jangan dilarang dia nangis. Memang dunianya baru dunia nangis. Saya pengen kuat itu silakan olah vokal. Bengok-bengok aja nggak parkir kayak sekarang pun udah pas kuliah. Olah vokal di sana itu manfaat. Jadi kegiatan-kegiatan kita itu silahkan.
Kegiatan apapun silakan dilakukan asal tidak melanggar norma Islam, norma kesusilaan. Musik silahkan, lagu-lagu cinta boleh kok. Ini ojo cinta sing saru-saru ya. Apalagi dangdut koplo, jangan sekali-kali dangdut koplo nggak boleh. Tapi kalau dangdutnya Romai Rama, dangdutnya yang baik-baik boleh lah ya. Itu kan bagian dari anak muda, silahkan. Anak muda itu harus berkreasi. Kita wadai apapun itu, tapi yang positif. Nah, lewat seperti ini sekali lagi, rasa Anda, pikir Anda, rasa sosial Anda itu akan biasa. Maka kegiatan ini saya kira bagus untuk dilakukan. Cuma pesan saya sekali lagi, keakraban ini agar menimbulkan semangat untuk apa? Berkarya, tidak semangat untuk bercinta. Semangat untuk berkarya. Apa yang bisa saya lakukan di BEM ini, di UKM ini? Saya ini UKM di bidang ekonomi ada enggak? Wirausahaan ada enggak? Ada. Siapa ketuanya? Apa yang akan dilakukan? Itu mengembangkan stand Pak di kampus 1. Di kampus? Kampus 1. Stand apa? Stand jajan itu Pak, seperti kantin. Dan kenapa kamu nggak jual airmu? Nah, jadi nanti gini, di kampus 1 kan sudah saya buatkan kantin yang belakang itu, ya. Tapi itu akan saya kendalikan dari kampus. Kalau UMKM kemahasiswaan mau ikut boleh, tapi tidak semua saya serahkan. Karena apa? Kampus ini ke depan harus punya unit bisnis. Penting. Ya, harus punya unit bisnis. Karena kampus ke depan, kampus maju itu sebenarnya tidak boleh hanya menggantungkan hidupnya pada bayaran mahal. Kampus-kampus besar sekarang punya unit bisnis yang luar biasa. Di Jogja itu ada UII, Universitas Islam Indonesia. Punya apa itu? Rumah sakit, pom bensin. Kalau di Malang itu ada UMM, Universitas Muhammadiyah Malang, punya apa? Punya hotel, punya tempat wisata. Ya, saya tuh berpikir apa sih? Maka akan saya rintis mulai dari yang kecil-kecil. Saya sudah mikir, Umuka ini ke depan punya perumahan, Asrama Pak. Asrama. Kalau asrama kecil, nggak gawe ke ruangan di Tolong Sati jadi. Perumahan itu siapa? Masa bisa ikut Anda nggak di situ? Bisa Anda sebagai pemasak. Siapa yang bisa mencari satu konsumen, saya hadiahi 5 juta. Gila. Ya? Bisa saja. Kalau kita bersama-sama dan Anda mau, nanti semuanya belajar. Itu. Yang terakhir, tolong Mas Presiden ya, kami dibantu untuk PNI. Pendidikan mahasiswa. Ini mau berani bawa mahasiswa berapa yang hadir ini? 10. Kamu berani 10? Berani. Oke. Kalau 10, kamu sudah dapat keringanan SPP separuh selama kuliah. Katanya kemarin sampai lulus Pak. 15. Oh iya. 15 SPP gratis. Sampai semester 8 bagi yang S1, semester 6 bagi yang S3. Kenapa semester 8? Saya nggak mau Anda dapat beasiswa semester 8 urung lulus. Ayo, dapat mau bawa mahasiswa berapa? Saya kemarin berharap dari Sumbawa itu walaupun hari ini belum, mungkin tahun ini belum maksimal, tapi sambutannya sudah luar biasa. Kemarin sudah ada mahasiswa kita dari sana, dari NTT ada ikut hadir ini, yang rumahnya NTT.
NTB? Ada? Siapa? Tidak ada. Kan kita sudah punya mahasiswa dari sana. Dan ternyata apa? Perguruan tinggi besar di Jawa ini promosinya sampai sana. Mulai dari Untas Muhammadiyah Malang, Untas Ahmad Dahlan Jogja, UMY sampai UMS. Itu ternyata promosinya sampai Sumbawa. Yang ke sana siapa? Ada yang mahasiswanya, ada yang dosennya. Karena saya tahu yang berangkat usaha mahasiswa dan dosen, maka saya berangkat sendiri. Biar perguruan tinggi kecil yang sing mangkat rektor itu. Ternyata sambutannya luar biasa. Oh, kalau dulu yang kesini hanya dosen-dosen Pak, ini Pak Rektor kesini. Bahkan ada yang kesini hanya mahasiswa. Perhatian luar. Nanti saya Pak yang menggerakkan anak-anak saya. Ini tenang opora Pak yang berpikir positif, moga-moga tenang. Kalau tenang, saya berpikir kemarin Mas Romi, sore ini buat pola yang sama di Kalimantan, di Banjarmasin. Nanti saya datang di sana. Bisa Pak, nanti saya cari link di sana. Nah, semuanya berpikir seperti itu coba. Ya, kamu bawa 10 berani. Dari SMA 1. SMA 1 berani bawa 10. Insya Allah. Oke. Keren harus 10. Yang lain mau berapa? 5? Berani cari 5? Hah? 5 berani ya? Mas Presiden kira 5. Tak urus pokoknya domen ya. Nanti akan saya jawab. Ini orang berjanji loh. Akan saya urus. Presiden berani bawa berapa? Namamu siapa? Ria. Mbak Ria. Ria 10. Ya kan? Yang lain berapa? Ini berapa? Kancamu kalau semuanya berapa beri? Nek wis ngene ya ngene. Kalau sudah pikir-pikir seperti orang jualan itu. Ada orang jualan itu jualan emas. Tapi emasnya itu bukan emas beneran, hanya emas dalam angka. Terus pernah ketemu saya nggak tahu. Kadang ke toko, kadang ke sekolah, kadang. Begitu ketemu pertama saya, terus minta nomor. Itu Pak Samsuri investnya begini. Itu saya bilang, Mbak, saya itu butuh modal untuk membangun usaha saya. Dia itu ternyata nggak putus asa. Setiap hari itu kirim WA saya, Pak, si A telah invest 50 juta Pak. Ini hasil Pak sehari itu bisa 5 juta Pak. Dia batinku. Nek sak mono mbek pengen kabeh tapi ngono. Tapi yang saya salut apa? Dia tidak pernah bosan mengingatkan saya, mengajak saya dalam kurun waktu 2 bulan. Setiap hari itu kirim WA. Aku nanti hanya jangan. Tak blokir lu Mas, ini tak tonton sih. Ya. Jadi maksud saya apa? Kalau ada yang seperti itu masih pikir-pikir, iya, supaya rapi pikir-pikir, parani ke rumah. Ya? Parani ke rumah, minta nomor WA. Itu terus di WA di parani ke rumah. Wes kok bakar sih kau wes yang penting iso bakar sih. Itu belum. Tapi jenenge ngayu wong iki. Ojo begitu. Pakai pikir-pikir sih Pak lah. Nggak pikir-pikir berarti nggak usah saja. Kira-kira jadi itulah enggak? Enggak. Kalau begitu sudah ngomong pikir-pikir parani ke Rumah. Diajak bicara dari hati ke Hati. Jadi tolong ya dibantu. Sebab apa? Kampus ini tentu akan berkembang dengan baik. Dan Anda pun di BEM, di UMKM ini juga akan jadi unit kegiatan mahasiswa saya ini juga akan berkembang dengan baik ketika Mas Kuitas semakin banyak. Pada tahun pertama orang sudah banyak yang taruh hormat dengan Umuka, dengan mahasiswa yang sekian, dan juga mohon doakan karena kami juga baru berusaha untuk
membuka prodi baru. Nanti ada pengobatan herbal, ada S1 peternakan, dan ini ada stikers yang mau gabung dengan kita. Tolong ngelindungi senengake mahasiswa iki ampuh. Itu yang ya. Itu doakan. Saya ada 2 stikers yang mau gabung. Satu di Karanganyar, satu di Solo, Pak Yo. Ini sudah yang di Karanganyar sudah menyodorkan mau gabung, kalau sekian di Solo belum. Karena apa? Kesehatan itu sekarang baru moratorium. Artinya kalau Ontario mau mengajukan izin itu tidak boleh. Tapi kalau ada yang gabung baru boleh. Di Karanganyar ini perguruan tinggi lain sudah mulai takut dengan lumukan. Sehingga daripada saya itu mati di tengah jalan, lebih baik saya gabung saja biar cepat, besar dan selamat, punya nama besar. Anda yang dari APK itu punya sejarah yang luar biasa untuk umum. Saya nggak tahu perasaan Anda itu ketika jadi mahasiswa APK dan Umuka, hatimu itu lebih bangga mana saya nggak tahu. Nggak apa-apa. Ada yang lebih bangga, APK boleh, Anda berarti berpikir mundur. Kemarin wisudawan saya tanya gimana, senang Pak. Kenapa? Karena di saya tertulis universitas. Bisa dengan akal di lopo kan itu ya. Universitas. Nah, saya tidak bisa, kami tidak bisa melupakan jasa-jasa baik itu, termasuk mahal. Nah, karena kalau mahasiswanya umpamanya kemarin nggak mau gabung terus demo semua itu ya juga gajeng loh ya. Ternyata mahasiswanya malu-malu saja, senang-senang saja. Karena kita akan lebih besar. Dan ketika perguruan tinggi ini besar, sekali lagi Anda itu orang yang pertama andil untuk merintis dan membesarkan Universitas Muhammadiyah. Kita sudah tercatat sebagai mahasiswa pertama di Karanganyar. Yang sudah kemarin itu saya tetap wisudawan pertama, padahal sudah surat tahu kuliahnya, kuliahnya di Jakarta dan di demikian ya, saya sampaikan. Selamat mengikuti keakraban, acara keakraban karena tidak malam terus ya ini ya. Makra itu apa? Malam keakraban. Ini kan tidak malam ya. Pokoknya acara keakraban ini, harapan saya sekali lagi Anda semakin akrab pikirnya, zikirnya, ilmunya, gerakannya, sehingga nanti bisa berkontribusi secara positif terhadap perkembangan Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Dengan mengharap izin itu Allah Subhanahu Wa Taala, makrab yang disediakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Karanganyar pada hari ini dan besok, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ke depan gini, nyanyinya lagu Indonesia Raya itu wajib karena kita NKRI ya. Lalu Sang Surya bagus, induk kita. Tapi yang tidak kalah penting itu Mares Umuka. Mares himne Umuka, ini pengurus BEM KM harus hafal. Terima kasih. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah